Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Safira, stambuk A11120098 akan menjelaskan rangkuman materi yang telah diberikan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-9, materi yang diberikan yaitu tentang kawasan konservasi. Kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem dari kepunahan. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Adapun tujuan dari konservasi ini yaitu untuk dapat melindungi benda-benda cagar alam yang telah dilakukan dengan secara langsung, seperti membersihkannya, memelihara, dan juga memperbaiki, baik secara fisik maupun dengan cara langsung, dari pengaruh berbagai macam faktor yang ada. Contohnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda itu. Manfaat dari konservasi yaitu, yang pertama adalah untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara sebuah proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem dengan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Yang ketiga, untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan unik. Dan yang keempat, yaitu untuk melindungi ekosistem dari sebuah kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertemuan yang ke-10. Materi yang diberikan yaitu tentang kawasan lindung. Dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan bawahannya antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat antara lain sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Selanjutnya yaitu kawasan suaka alam dan cagar budaya. Antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut, dan perairan lainnya. Kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Serta kawasan lindung lainnya misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma mutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Selanjutnya pertemuan yang ke-11 yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam dan bangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam meliputi segala unsur lingkungan, baik biotik maupun abiotik, yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah maupun kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Adapun prinsip pembangunan berkelanjutan, pada konsep pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa prinsip-prinsip penting, yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari. Selanjutnya yang ketiga yaitu setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada.
serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Selanjutnya yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial, dan budaya, baik dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada serta melampaui kapasitas daya dukungnya. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-12, materi yang diberikan yaitu dampak pembangunan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Manusia harus pintar dalam merancang pembangunan agar tidak berdampak pada lingkungan. Sebab lingkungan sangat berpengaruh secara langsung dan memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh kehidupan makhluk hidup. Dewasa ini banyak sekali kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan. Seperti beberapa hal di antaranya yaitu banjir, tanah longsor, air sungai yang terkena limbah, rusaknya pepohonan di hutan, dan spesies hewan yang nyaris punah karena daerahnya yang dirusak. Oleh sebab itu, manusia harus benar-benar memperhatikan lingkungan di sekitarnya agar tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar. Selanjutnya pertemuan yang ke-13 yaitu potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun macam-macam potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu antara lain hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, batu bara. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Akan tetapi, luasan hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan selama ini, padahal potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu lautan. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pesisir pantai. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada 2009 di dunia. Selanjutnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental, coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertemuan ke-14 dan ke-15, materi tentang lingkungan dan kesehatan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia dan juga merupakan ilmu dan seni. Mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, serta aman dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Sedangkan ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka tinggal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Demikianlah penjelasan tentang rangkuman materi yang telah kami terima. Sekian dan terima kasih.